Halo Indonesian, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengadministrasikan dokumen penawaran. Pak Sam, pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar bukan cuma sekedar dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya. Tapi harus ada bukti-bukti hal-hal yang telah dilakukan. Ya. Harus diadministrasikan dengan Bukti baik. bahwa kita sudah melakukan proses. Bukti bahwa kita sudah melakukan proses. Nah, dan bukti melakukan proses ini sebenarnya kan bukan hanya sekedar dimulai pada saat pemasukan, tapi dimulai sejak awal. Sejak awal, iya. Sejak awal. Nah, tapi yang paling banyak dokumen yang kita terima itu kan pada saat penerimaan atau pemasukan. Nah, ini kalau pada saat penerimaan misalkan yang perlu didokumentasikan, perlu diadministrasikan adalah kesesuaian dengan media penyampaian. Oh iya. Kita menyebutkan bahwa ini disampaikan melalui secara langsung. Iya. Nah, penawaran tidak bisa disampaikan secara tidak langsung, titipkan dan segala macam. Atau kita menyatakan bahwa dokumen disampaikan melalui sistem elektronik, kemudian ada yang datang kucuk-kucuk ngirim dokumen. Ini juga tidak. Atau jangan-jangan elektroniknya harus melalui aplikasi, dia malah ngirim lewat email. Betul. Nah, ini kadang-kadang ini. Nah, ini kesesuaian antara dengan media penyampaian. Kemudian waktu. Kita menentukan waktu batas akhir pemasukan kan. Nah, ini jangan sampai ada yang menyampaikan melewati batas akhir pemasukan, kita juga terima. Gitu. Ya, kita harus taat lah terhadap ketentuan dalam dokumen. Intinya modul kali ini adalah tentang bagaimana kita mengadministrasikan, mendokumentasikan proses, kemudian taat kepada seluruh hal yang kita sepakati di dalam dokumen pemilihan. Tuliskan apa yang akan Anda kerjakan dan kerjakan apa yang telah Anda tuliskan. Nah, ini yang substansinya. Jadi tidak boleh mengubah tempat, tidak boleh mengubah batas akhir pemasukan. Kemudian hal-hal penting yang harus dilakukan juga oleh pengelola pengadaan dalam dokumentasi ini adalah mencatat. Oh iya, jadi harus terekam. Tapi kalau kita menggunakan sistem elektronik kan otomatis sudah kecatat. Makanya sistem elektronik ini sebenarnya sistem pencatatan saja. Jadi bukan persoalan yang persoalan yang katanya kualitatif sekali sistem ini, enggak. Sistem itu hanya persoalan pencatatan. Tetap ada manusia di belakang. Tetap ada manusia di belakang. Nah, demikian juga dengan pembukaan. Tadi kan memasukkan nih. Iya. Nah, pada saat pembukaan kita hanya bisa membuka dokumen-dokumen berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Nah tadi kalau sudah tadi misalkan yang dibuka adalah yang telah memenuhi persyaratan untuk bisa dibuka. Betul. Gitu. Jadi yang sesuai dengan waktunya itu yang dibuka. Yang tidak sesuai dengan waktunya dikembalikan. Nah, karena ini sistem elektronik, maka yang tidak sesuai waktunya otomatis tidak akan bisa dibuka. Betul. Dan kalau sistem elektronik nggak bisa dibuka, pembukanya juga menggunakan aplikasi khusus dong. Iya. Menggunakan sistem deskripsi. Deskripsi dan enkripsi. Jadi kita deskrip di situ. Itu kalau di pemerintah namanya Apendo, kalau di private itu biasanya di sistem e-auction ya. E-auction itu ada yang namanya security ya. Security. Jadi ada kunci private key, ada public key dan segala macam. Nah, kemudian setelah kita lakukan pembukaan, kan dilakukan yang namanya koreksi aritmatik. Ini evaluasi bukan? Bukan. Ini bukan kan evaluasi. Ini hanya koreksi. Koreksi itu adalah tentang memastikan. Memastikan. Jadi memastikan apa? Kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan angka, dengan perhitungan, makanya namanya aritmatik dengan perhitungan, maka bisa saja terjadi kekeliruan perhitungan. Jadi yang disebut dengan koreksi aritmatik itu adalah pembetulan, perbaikan, atau pemeriksaan atas perhitungan komponen harga atau biaya yang ditawarkan oleh penyedia. Dibandingkan dengan komponen yang ada di dalam estimate kita. Nah, sehingga koreksi aritmatik bukan bagian dari evaluasi dan tidak bisa menggugurkan. Nggak bisa digugurkan, gitu kan. Nah, kan kalaupun menggugurkan itu sebenarnya nanti tahapan administrasi gitu. Atau bahkan dievaluasi harga kalau bisa digugurkan karena mungkin setelah dikoreksi harganya jauh di atas HPS. Iya, betul. Nanti baru gugur pada tahap evaluasi harga. Nah, kemudian jenis koreksi aritmatik kan juga bergantung dengan jenis kontrak atau jenis perikatan yang dilakukan. Nah, ini yang paling substansi Adi ini. Jenis kontrak ini adalah syarat bertender. Sehingga dia tidak boleh diubah-ubah. Nah, ini yang penting. Gitu. Jadi jenis kontrak tidak dapat diubah sama sekali setelah proses tender dimulai. Iya, betul. Karena ini merupakan syarat yang dipertandingkan sejak awal. Nah, ini ketika kita memilih bahwa yang kita pentingkan adalah bagaimana penyedia menyampaikan menyelesaikan pekerjaan sesuai total output yang kita harapkan atau kita butuhkan, maka kita tidak perlu lagi kita mengurusi detail dalam proses. Betul. Nah, teman harus juga disampaikan bahwa tender dimulai ini bukan pada saat pengumuman, karena bisa saja pada saat proses
penjelasan, Iya. ditemukan kesalahan, Oh, maka iya. dilakukan perubahan dokumen pemilihan. Iya, titik krusialnya adalah batas akhir pemasukan. Pemasukan penawaran. Iya, pemasukan Itu batas penawaran. akhirnya. Jadi setelah pemasukan penawaran, jenis kontrak tidak bisa diubah. Dibagi. Karena jenis kontrak ini juga akan sangat berpengaruh terhadap koreksi aritmatik yang Nah, akan ini digunakan. koreksi aritmatik. Makanya kontrak lamsam itu mengikat kepada total. Ya, Total outputnya diikat, Iya. maka total biayanya juga diikat. sehingga otomatis harga satuan tidak Nah, berubah. tidak berubah. Karena gitu. cuma totalnya Totalnya saja. saja. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan rumus pada kontrak lumsum, maka tidak mengubah tidak total. mengubah total. Jadi Ki- koreksi aritmatik tidak dilakukan. Ya, kita hanya paling tidak kita hanya mengkoreksi tentang volume saja. Ya. Kita di estimate kita misalkan kita kebutuhannya 5, Ya. penyedia menawarkan 6, maka kita lakukan koreksi itu tadi. Dan koreksi hanya volume, bukan kepada harga. kepada Jadi harga. jangan sentuh-sentuh harga sama sekali. Tidak ada harganya. Berbeda kalau harga satuan. Kalau harga satuan. Nah, kalau harga satuan maka koreksinya hanya sampai pada koreksi biaya atau koreksi harga. Betul. Nah, dan koreksi aritmatik pada harga satuan dapat mengubah total harga penawaran. Iya, sehingga dapat mengubah peringkat gitu. Peringkat. ranking. Ini kalau untuk kontrak harga satuan. Nah, kemudian dalam proses evaluasi ini juga kan harus dituangkan dalam dokumen-dokumen tercatat. Nah, ini bagian dari pendokumentasian atau pengadministrasian ya. Ya. Jadi ada namanya berita acara hasil evaluasi. Nah, riwayat hasil evaluasi ini semua ada di dalam berita acara ini. Ya. Misalkan itu menjadi sebuah kesimpulan Ya. dari seluruh proses evaluasi yang kita lakukan. Ini bukan keseluruhan proses pemilihan, tapi proses evaluasi. Kemudian yang kedua yang paling penting bahwa berita acara hasil evaluasi ini diumumkan secara terbuka gitu kepada peserta sebelum memasuki tahapan evaluasi lebih lanjut gitu kan. Nah, jadi misalkan ini kan dibuat belum merupakan kesimpulan akhir. Misalnya evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan seterusnya. Kemudian berita acara hasil evaluasi ini bersifat karena ini masih belum proses akhir, maka ini masih bersifat rahasia sampai dengan hasil keseluruhannya itu dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan. Atau BAHP. Ya. Nah, dan di dalam berita acara hasil evaluasi ini sudah harus memuat hasil evaluasi administrasi, teknis, harga, dan keseluruhan. Gitu kan. Nah, ini makanya ini kan nanti kita akan lihat dari jenis-jenisnya. Jadi misalkan kalau kita satu sampul, satu file, maka yang kita tuangkan dalam berita acara evaluasi, berita acara hasil evaluasi itulah dari administrasi, teknis, harga. Tapi begitu ini 2 sampul, maka ada 2 berita acara hasil evaluasi, yaitu berita acara hasil evaluasi administrasi teknis dan kemudian berita evaluasi harga. Nah, dan semua berita acara evaluasi ini disimpulkan dalam berita acara hasil pemilihan. Kalau untuk barang konsultan jasa lainnya, kalau untuk konsultan berita acara hasil seleksi. Ini adalah akhir daripada dokumentasi proses pemilihan. Betul, itu tahapan-tahapannya. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Nah, berikutnya satu lagi ya.